Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keanu, jumpa lagi dengan kita. Kali ini kita membagikan suasana sholat id ya di Masjid Nurul Iman, Mekar Mukti, Cikarang. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin ya, selamat berlebaran. Mudah-mudahan lebaran ini tahun ini kita bisa dikasih keberkahan. Saksikan ya.
pada pagi yang berbahagia ini kita bisa menyelesaikan sebulan penuh, bulan beruntung buat kita semua. Pada pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita Allah golongkan orang-orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah kita bisa bertemu sebulan penuh dengan Ramadan kemarin. Maka pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang putih lagi, yang bersih lagi. Inilah untungnya kita, bahwa setahun sekali kita dikasih kesempatan untuk membersihkan dari segala salah, hilaf dan dosa-dosa. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. صدق وحده ونصر عبده وعد جنده وهدم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا على الرتيب ولا منبر. أنصتوا واسمعوا على الرتيب ولا منبر. أنصتوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal bashar wal munkar wal syuyub wal muhtarifat wal syada'id wal miyana wal muharrabina wa ma batan min baladina hadha khassa wal islamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alhamdulillah al-mun'imi 'ala man 'ata'ahu wa ittaba'a ridahu al-muntakimi mimman khalafahu wa 'asahu alladhi ya'lamu ma azharahu al-'abdu wa ma akhfahu al-mutakaffilu bi arzaqi 'ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansahu. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tahu
لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata terindah yang layak terucap dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini selain kata alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi nikmat sekaligus mengantarkan kita hingga hari raya ini. Setelah kita berjuang menahan haus dan lapar, setelah kita berjihad melawan godaan nafsu dan syahwat, akhirnya sampai di hari Lebaran ini, hari ketika diharamkan berpuasa dan diharuskan menikmati makanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi penghulu para nabi dan rasul, nabi yang menjadi pembuka hidayah bagi umatnya, serta kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, hingga kepada kita semua yang senantiasa berharap diakui umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, khatib berpesan kepada diri pribadi dan jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenankannya kita bisa berkumpul di tempat ini, mengakhiri rangkaian ibadah Ramadan disertai dengan renungan bersama bagaimana kita meneruskan dan melestarikan nilai-nilai Ramadan yang baru saja kita lewati. Tujuannya agar kita semua memiliki orientasi yang jelas dalam melangkah ke masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah pertama puasa Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk umat Rasulullah SAW agar dapat melipat gandakan pahala ibadah dan meraih bermacam-macam kebaikan. Sebagaimana diketahui, usia rata-rata umat Rasulullah SAW itu hanya sekitar 60 tahun kurang lebih. Dengan adanya bulan suci Ramadan, ibadah kita bisa menandingi ibadah umat-umat terdahulu yang usianya sampai ratusan tahun. Hal ini terjadi karena dilipat gandakannya ibadah umat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Salah satunya melalui malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puasa memberi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa, sangat kuasa mengunggulkan suatu perkara di atas perkara-perkara yang lain. Dan bulan Ramadan pun diunggulkan di antara bulan-bulan yang lain. Ada yang alim, ada yang tampan dan sebagainya. Di sisi lain, Allah juga kuasa menjadikan hamba-hamba sebaliknya dari keadaan itu. Artinya, bukan Allah tak kuasa membuat kaya semuanya atau semuanya menjadikan kaya, tidak ada yang miskin. Bukan Allah tidak kuasa memberi ilmu kepada semua hambanya, tapi di balik itu Allah memberikan keadilan dan hikmah yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran penting lainnya dari Ramadan adalah melahirkan hubungan dan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada hamba yang dapat melihat hakikat hubungan dan rahasia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas tidak ada yang berhak membalas kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pelajaran Ramadan yang satu ini sangat penting bagi kita untuk selalu mengaitkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selamanya berhubungan dengan Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, merasa diatur oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah. Layaknya kita sedang berpuasa, tak berani membatalkan puasa karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala meski tak ada seorang pun yang melihat. Intinya, segala sesuatu yang terjadi tak ada yang luput dari pengawasan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita ibadah itu bukan karena makhluk, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus merasa berada di hadapan Allah. Selanjutnya, kita tidak berani berbuat dosa sebab merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ihsan, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW saat ditanya oleh malaikat Jibril, qala ya Rasulullah, ma huwa ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa yara fa innahu yaraka. Malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Beliau menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, tetapi Dia melihatmu. Walhasil, pelajaran ini harus benar-benar dijiwai dengan menyadari bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Dan seperti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kendati belum bisa merasa berada di hadapan Allah, sadarilah bahwa kita senantiasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga, pelajaran Ramadan adalah menyadarkan bahwa kewajiban berpuasa dengan menahan segala sesuatu yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum, hanya pada bulan Ramadan. Namun puasa dari perkara yang haram ini sepanjang bulan, bahkan seumur hidup. Jika selama puasa kita diperintah menahan diri dari perkara yang halal, maka apalagi perkara yang haram. Sesungguhnya puasa ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam segala hal tidak boleh berlebihan, termasuk dalam menikmati perkara yang halal. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan, karena Allah tidak menyukai manusia yang berlebihan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kalian yang indah setiap memasuki masjid. Juga makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Malahan dalam ayat yang lain, orang yang
musrifin hum ashabun nar. Sesungguhnya orang yang berlebihan, mereka itu adalah golongan ahli neraka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, puasa memberi pelajaran bagi kita untuk menyantuni kaum bapa dan duafa. Selama puasa kita menahan lapar dan belajar merasakan sebagaimana laparnya orang-orang lemah, sehingga di akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sedekah. Di antaranya untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kita kepada mereka. Yang lebih penting lagi, zakat itu untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran batin yang tak terlihat secara kasat mata. Sekaligus zakat juga menjadi penyulam dan penambal puasa kita dari perkara yang merusak kesempurnaan. Dari zakat ini diharapkan mengingat bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain yang harus diberikan. Ingatlah kisah Nabi Sulaiman, seorang nabi yang paling kaya di muka bumi ini. Di akhirat ia masuk surga 500 lebih lambat dari Nabi Isa yang merupakan nabi termiskin. Pasalnya Nabi Sulaiman meski menghadapi hisab semua hartanya, padahal semua harta Nabi Sulaiman dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika harta kita dipakai untuk maksiat. Sehingga marilah di Ramadan tahun ini kita keluarkan harta seraya membersihkan diri dari perkara yang tidak kasat mata. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Itulah sebagian pelajaran dari Ramadan untuk kita cermati bersama. Insya Allah masih banyak pelajaran lain yang dapat kita renungkan dan kita maknai. Sekali lagi, kita jangan sampai melewatkan dan meninggalkan Ramadan tanpa pesan. Harus ada nilai yang membekas dan pelajaran berarti bagi kita sebagai hasil gemblengan dan didikan dari Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang kembali kepada fitrah, yang berarti kembali kepada kesucian dan ampunan dosa-dosa. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk hamba yang meraih kemenangan. Semoga amaliyah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang kita panjatkan diterima. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan as-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dari belakang, dari barisan belakang. Dari belakang ya, dari belakang.